Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, apabila sholat tersebut adalah sholat yang nafilah muaqqatah, ya sholat sunnah yang terikat oleh waktu, karotibatin seperti sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyah, dia punya waktu, terikat oleh waktu. Terikat oleh waktu apa? Waktu sholat fardu. Nah, ketika sholat fardu itu ada, maka di situ ada sholat sunnah nafilah, tetapi muaqqatata, yang di waktu, ya ada waktunya. Kalau sholat sunnah qobliyah zuhur berarti waktunya sebelum zuhur. Kalau sholat sunnah ba'diyah zuhur berarti sesudah zuhur. Nah itu terikat oleh waktu. Auzati sababin, atau sholat yang mempunyai sebab. Contohnya apa? Ka istisqain, seperti sholat istisqa. Dia ngapain itu sholat? Karena ada permintaan, harapan, ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya musim panas, sebabnya musim kering, sebabnya tidak pernah hujan-hujan. Maka diadakanlah sholat istisqa. Begitu ya. Nah itulah sholat yang mempunyai sebab. Sebabnya ada orang mati, maka ada sholat jenazah gitu. Kalau nggak ada orang mati, maka tidak ada sholat jenazah. Untuk sholat yang punya waktu, ada waktu, terikat oleh waktu atau terikat oleh sebab, wajibah fiha sayani, maka wajib di dalam sholat tersebut sayani, dua unsur di dalam niat. Kalau umpamanya sholat fardu, di dalam kitab Kasifatus Saja ini 3 unsur, yaitu qasdun, kemudian ta'yin, kemudian fardiyah. Qasdun artinya menyengaja melakukan sebuah pekerjaan sholat. Ta'yin adalah nama sholat atau jenis sholat itu sendiri. Fardiyah adalah status daripada hukum sholat tersebut. Maka itu wajib. Nah kalau sholat nafilah yang terikat oleh waktu dan juga terkait oleh sebab, maka cuman ada 2 unsur yang wajib diucapkan ketika niat rukun. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya adalah qasdul fa'li, yaitu menyengaja untuk mengerjakan, sengaja mengerjakan sholat. Yaitu niyatu fa'lis sholat, niat melaksanakan sholat. Apa bunyinya? Usolli. Kata-kata usolli itu adalah qasdun. Usolli, saya akan melaksanakan sholat. Artinya kan begitu. Nah kemudian wasaniha, yang kedua, unsur yang kedua di dalam melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang punya waktu dan punya sebab. Unsur yang kedua agar niat kita itu sebagai rukun adalah at-ta'yinu, yaitu ta'yin, menyatakan ta'yinnya, menentukan, penentuan, menyatakan di dalam status sholat tersebut. Fayu ayyinu qobliyatan wa ba'diyatan, maka jadi tertentu sholat ini, niat ini qobliyatan sebagai sholat qobliyah, wa ba'diyatan atau sebagai sholat ba'diyah. Jadi dia harus menyatakan tuh qobliyataz zuhri atau ba'diyataz zuhri. Nah itu wajib mengucapkan qobliyah dan ba'diyah, wajib ya. Jadi kalau umpamanya kita selalu melakukan itu, kita selalu kalau kita niat sholat ba'diyah qobliyah, pasti kita selalu mengucapkan ba'diyatan au qobliyah gitu kan. Sholli sunnata zuhri, sholli sunnatan qobliyata zuhri, sholli ba'diyata zuhri. Nah, begitu. Itu udah pasti itu ya, itu pasti sering. Tapi kita mesti paham juga apa yang kita ucapkan itu dalam posisi hukum. Maksudnya ketika kita menyatakan qobliyah atau ba'diyah, di situ berarti kita sedang melakukan proses rukun di dalam niat. Ketika kita sholat sunnah, ya, kita bilang usolli, nah berarti itu unsur pertama yang wajib kita ucapkan. Kemudian qobliyah atau ba'diyah, nah itu unsur kedua sebagai rukun yang wajib kita ucapkan. Ya kita tahu tuh posisinya. Jadi bukan hanya sekedar mengucap aja, kita tahu posisi yang kita ucapkan, hukum yang kita ucapkan.
Apakah yang kita ucapkan itu dinyatakan sebagai rukun atau dikatakan sebagai sunnah? Kita paham di situ. Ya, kalau kita mengucapkan usolli, nah itu berarti rukun. Sholli kemudian qobliyah, sholli qobliyat zuhri gitu. Nah, kita katakan qobliyah zuhur, nah berarti di situ juga rukun. Qobliyat zuhri maunya rakaataini, nah rakaat ini sunnah. Lillahi ta'ala sunnah, mustaqbilal kiblah ya sunnah. Jadi kita mesti tahu tuh ya posisi status hukum di dalam ucapan yang kita lakukan dan dalam niat. Nah, dalam niatnya sebagai rukun sholat ya. Contohnya fi sholati zuhri, di dalam sholat zuhur, wal maghrib, dan dalam sholat maghrib, wal isya'i, dan dalam sholat isya. Kenapa tuh? Li'anna likullin qobliyatan wa ba'diyatan. Li'anna karena bahwasanya likullin tiap-tiap masing-masing satu daripada itu qobliyah, daripada sholat zuhur, maghrib, dan isya. Tiap-tiap masing-masing sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya itu qobliyatan wa ba'diyatan, terdapat sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Bikhilafi sunnati subhi wal asri, berbeda halnya dengan sholat sunnah subuh dan asar. Wa fitron au adha fil aid, dan juga sholat sunnah idul fitri dan idul adha fil aid dalam sholat hari raya. Fala yakfi sunnatu id faqat, maka tidak cukup atau tidak sah mengucapkan niat sunnatu id faqat, mengucapkan niat sunnah id saja. Usolli sunnata id lillahi ta'ala, enggak sah begitu. Kenapa? Ya karena sholat id ada dua, ada idul adha dan ada idul fitri begitu. Kemudian wasamsan wa qamaran fil kusuf, dan juga sholat gerhana matahari atau gerhana bulan fil kusufi, dalam sholat gerhana. Jadi katakan kalau umpamanya kita sholat gerhana bulan, katakan khusuf. Kalau kita sholat gerhana matahari, katakan kusuf, ya kaf gitu. Nah, jadi ucapkan itu sholli sunnatul khusuf lil qamari lillahi ta'ala gitu Bapak, seperti itu. Jadi mesti ditegaskan gitu. Karena antara sholat gerhana matahari, gerhana ada dua, ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Kalau kita menyatakan usolli sunnatul khusuf atau sholli khusuf lillahi ta'ala, nah itu berarti nggak sah, karena khusuf itu ada dua, ada kusuf, ada khusuf. Kalau khusuf itu berarti gerhana bulan, kalau kusuf adalah gerhana matahari. Mesti nyatakan itu, karena itu sebuah rukun di dalam ucapan niat. Wala yustaratu fihi nafliyah, dan juga tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan niatun nafliyah, niat sunnah. Sholli sunnatan nggak diwajibkan. Sholli sunnatan qobliyata zuhri, enggak, sunnahnya itu sunnah itu enggak wajib, enggak syarat, tidak dijadikan sebagai rukun di dalam pengucapan niat. Maka dikatakan wala yustaratu, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan niatun nafriyah, mengucapkan niat sunnah, usolli sunnatal qobliyatal maghrib, begitu. Kata-kata sunnahnya itu tidak disyaratkan untuk diucapkan, gitu ya. Emang kenapa kok nggak disyaratkan? Begini, li'annan nafliyata, karena sesungguhnya kesunatan itu ya, mulazimatun lin nafli, menetapi terhadap pekerjaan sunnah, gitu. Karena niat, karena yang kamu kerjakan itu apa? Yang kamu kerjakan itu adalah sholat sunnah, maka mengucapkan sunnah menjadi tidak mesti, tidak harus. Ya, karena sudah mutalazim, sudah mulazimah, sudah tetap menetapi. Kalau dia melakukan sholat sunnah, sudah pasti nggak mungkin dia itu sebagai fardu, begitu ya. Bal tusannu, bahkan ya dia itu mengucapkan kata-kata sunnah itu tusannu, hanya disunahkan saja. Bikhilafil fardiyah, berbeda dengan fardu, dengan niat fardu. Sholli fardhu zuhri fardhu, di situ fa innaha, karena sesungguhnya kata-kata fardu
Di dalam sholat fardu itu ghairu mulazimatin, tidak menetapi. Contohnya apa? Linahwi zuhri, seperti contoh sholat zuhur. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat zuhur itu qad takunu fardhon, kadang-kadang sholat zuhur itu menjadi fardu. Wa qad la takunu kadzalik, dan terkadang tidak menjadi fardu. Contohnya apa? Kama fi sholat kisobi, seperti sholatnya anak-anak. Sholatnya anak-anak itu bukan fardu. Kenapa bukan fardu? Ya karena anak-anak itu belum wajib melakukan sholat. Nah, makanya kalau dia lagi sholat zuhur, anak kecil yang sholat zuhur, apakah dia sebagai sholat fardu? Ya enggak, anak-anak belum belum saatnya dia masuk ke wilayah fardu karena usianya yang belum mukallaf, belum taklif, ya belum mukallaf, belum terkena kewajiban untuk melakukan kefarduan. Ketika dia melakukan kefarduan, maka kefarduan itu bukan suatu hal yang mesti, yang wajib bagi dirinya, gitu. Seakan-akan dia hanya melakukan saja, tetapi tidak ada nilai fardu di sana. Nah, oleh karena itu, kalau sholat zuhur itu wajib mengucapkan kata-kata fardu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, wajib menyatakan fardu gitu ya.